Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss about the exercise of application letter. Latihan soal tentang application letter. This is for class 12 first semester. So today we will discuss the latihan soal or exercise in application letter atau surat lamaran. Oke. With me Mr. Diko Marta. Oke, di sini I have a question and we have to fill the blank in here with this word in the right side. Oke, kita baca dulu di sini pilihannya ya. Yang A, vacancy, itu artinya lowongan. B, under pressure, di bawah tekanan. Yang C, change, ini kesempatan. Yang D, personal manager, yaitu personal manager ya. Yang E, sincerely, ini biasanya ada di bawah surat nih ya. Sebelum tanda tangan ya. Requirements, persyaratan. Graduated, lulusan. Hardworking, kerja keras. Proficient, ahli atau mampu atau bisa atau kemampuan. Transkrip ini biasanya data nilai atau data nilai ya. Rapot gitu ya, atau kalau kuliah transkrip ya, transkrip nilai. Skills, kemampuan, pakan, lowongan. Oke. Di sini ada surat lamaran yang masih kosong. Kita baca. Miko Subandi, Perum Air Bening di nomor Manado. Nomor handphone, November 14, 2019. Mr. Ratna Maharani. Nah, kalau kita ingat ini disebut dengan employees address ya, yang ini nih. Employees address. Nah, maka di sini Mrs. Ratna ini sebagai siapa di sini? Sebagai personal manager, betul. Nah, terus ini nama PT-nya adalah True Sister. Ini True Sister, ini nama PT. Jalan Beruang number 4A, Manado. Dear Ma'am. Ma'am ini sebutan untuk ibu ya. Yang terhormat ibu siapa berarti? Ibu Ratna sebagai personal manager. I read the advertisement on the company's website that there is saya membaca iklan di website perusahaanmu bahwa ada in your company, di perusahaanmu sebagai customer service. Berarti ada apa nih di sini nih? Dia baca iklan terus ada apa? Ada apa Gika di sini? Ada lowongan ya, apa yang cocok pakan. Vacancy. There is a vacancy in your company. Okay. So, would like to apply for the position. Saya ingin apply ini melamar. For the position, di posisi ini. Gitu. I sincerely believe that I meet your, saya memenuhi apa di sini? Saya yakin saya memenuhi untuk posisi ini. Persyaratan berarti requirements. Memenuhi persyaratan di posisi tersebut. Gitu. Kenapa dia memenuhi persyaratan? Oke. I bla 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 from SMK, dari SMK berarti lulus ya. Lulus berarti jawabannya adalah graduated. I graduated from SMK Bakti majoring in Office Administration in 2018. I have developed saya telah mengembangkan apa saya nih, and quality, dan kualitas saya. Apa nih yang dikembangkan kira-kira di sini? Apanya ya? Skills, betul. Kemampuan saya dan kualitas diri saya melalui belajar dan internship. Internship ini artinya magang atau kerja, belajar sambil bekerja di sebuah perusahaan gitu. Oke, kalau di sekolah kan ada tuh yang guru suka PPL kayak gitu ya. Oke, through internship,
melalui magang ini, I have experience, saya mempunyai pengalaman for real work, untuk bekerja di perusahaan real gitu ya. Experience for real work, bekerja beneran gitu. Jadi dia punya pengalaman kerja beneran di sebuah perusahaan melalui magang gitu ya, magang. I have the ability to work, saya mempunyai kemampuan untuk bekerja. Bekerja apa di sini? Bekerja keras mungkin, atau bekerja apa nih? Bekerja under pressure, di bawah tekanan. Jadi dia walaupun banyak kerjaan misalkan tertekan, dia nggak stres gitu. Dia bisa menangani itu. Nah, ini mengiklankan diri dari sini nih. And a pleasant personality, dan saya mempunyai kepribadian yang baik gitu. I am bla 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 in communication. Saya mampu berarti ya. Proficient. Saya mempunyai kemampuan dalam communication, kemampuan komunikasi dan computer literate. Jadi saya mampu dalam bidang atau bisa dalam bidang komunikasi dan komputer. Jadi bisa komputer gitu ya. Jadi karena untuk menjadi seorang customer service sekarang kan dia entry data gitu ya. Siapa saja tamu yang datang diketik situ. Oke, and a pleasant personality. I am bla bla. Oke, tadi udah. I am good in both written and spoken English. Saya sangat baik dalam menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalian ini you have to have the ability to speak and write in English because it's very useful when you are entering a job, when you are working at office. I am bla bla bla. Saya kreatif, energetik, hardworking ya. Saya pekerja keras, kreatif dan energik. I enclose my curriculum vitae. Saya melampirkan, melampirkan nih. My curriculum vitae, kurikulum vitae saya kemarin minggu lalu udah kita bahas ya. Photocopy of the late certificate, fotokopi sertifikat, identity card, KTP, and references, dan juga references. I will welcome dia mau apa nih di sini nih, for an interview. Dia mau kesempatan untuk melakukan interview. I look forward to hearing from you. Thank you. Nah, di sini yours sincerely, atau boleh juga dengan your faithfully juga boleh. Your faithfully boleh atau your sincerely boleh. Oke, jadi ini adalah contoh dari sebuah surat lamaran ya. Jadi mungkin dia melihat iklan ini di website perusahaan ya, diiklankan di sana. Gitu. Terus dia melamar sebagai customer service, ya kan? Oke, baik, sekarang kita akan melihat bagian-bagian dari surat lamaran ini. Kira-kira komplit nggak nih ya? Oke, kita udah lihat minggu lalu. Kalau kamu belum agak lupa, silahkan dicek lagi video yang minggu lalu ya. Yang pertama harus ada applicant address. Nah, ini applicant address nih, pelamar. Pelamarnya, nama, terus alamat, dan nomor handphone dari si pelamar nih, sampai sini nih. Selanjutnya ada tanggal date di sini nih, November 14, 2019. Terus nih Mr. Ratna Maharani, Personal Manager PT True Sister, ini disebut dengan employers address. Jadi si perusahaan yang akan menerima kita sebagai pelamar gitu ya. Jalan beruang ini alamatnya, masuk di situ alamatnya. Terus ada salutation, dear ma'am, ini salutation nih, salam pembuka. Terus opening paragraph. Nah, opening paragraph ini kemarin udah jelasin, isinya adalah di mana kita mendapatkan iklan ini, terus kita mau melamar sebagai apa. Oke, di sini dia mendapatkan informasinya dari website perusahaan yang dilamarnya. Terus dia melamar sebagai customer service. Ini ya. Oke. Terus body of letter. Selanjutnya ya, body of letter yang ini nih. I graduated from bla 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 sampai sini nih, sampai energetic.
I graduated sampai ini disebut dengan body of letter-nya. Di sini dia menjelaskan tentang diri dia atau mengiklankan diri dia nih. Jadi dia bagus-bagusin dirinya sendiri ya di sini ya. Dia lulus dari mana, terus dia punya kemampuan apa, terus kepribadiannya seperti apa, di sini ada. Oke. Ini disebut dengan body of letter ya. Kalau bingung silakan dicek lagi yang minggu lalu. Videonya dicek lagi. Selanjutnya ada closing paragraph. Nah ini nih, I close my curriculum vitae, kayak gitu ya. Jadi intinya dia di sini bersedia untuk diinterview, gitu ya. Dia melampirkan ini. Terus dia bersedia untuk atau sangat mengharapkan untuk interview, menantikan interview, gitu. Selanjutnya ada closing. Nah ini closing, yours sincerely atau your faithfully, oke. Baru di bawahnya ada signature, tanda tangan dan nama, oke. Nah, jadi kalau kamu membuat surat lamaran, bentuknya harus ada seperti ini. Harus ada elemen-elemen yang tadi kita sebutkan. Silakan dicek lagi video minggu lalu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang sering ada di ujian adalah seperti ini. Perhatikan. Answer the following question based on the questions, based on the previous text. Based on the previous text. Jadi dari surat lamaran tadi kita akan menjawab pertanyaan 10 pertanyaan ini. Nah, 10 pertanyaan ini sering ada di ujian ini. Baik pilihan ganda maupun IC ini ada. Jadi nggak jauh lah, ini pertanyaan-pertanyaan ini secara umum nih. Jadi secara umum pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Maka kita harus bisa menjawab berdasarkan surat application yang tadi. Oke, lanjut aja langsung number 1. Who was the application letter addressed to? Nah, di sini ada address to, dialamatkan kepada siapa? Dialamatkannya berarti gitu ya. Dialamatkan kepada siapa kira-kira? Nah, kita cek dulu ya. Kepada ini. Nah, di sini adalah ada employees address nih. Berarti dialamatkan kepada ke sini ya. Ke Mrs. Ratna Maharani, personal manager. Gitu. Berarti jawabannya, the application letter addressed to Mrs. Ratna Maharani as personal, atau boleh personal manager PT True Sister tadi ya. Oke, number 2. Who wrote the letter? Siapa yang nulis surat? Siapa yang nulis surat nih? Yang nulis surat adalah si, nah ini yang bawah nih, yang ada tanda tangannya, Miko Subandi. Oke, berarti yang nulis surat adalah si Miko Subandi. Oke, kita tulis Miko Subandi gitu. Number 3, why did the applicant write the letter? Kenapa si pelamar menulis surat ini? Untuk apa kira-kira? Ya pastilah untuk melamar pekerjaan, to apply a job ya. Jadi dia nulis surat ini tujuannya untuk melamar pekerjaan, to apply a job, atau to apply for the position, untuk melamar posisi, ini lebih lengkapnya sebagai customer service, atau kita boleh aja hanya dengan to apply a job juga boleh. Number 4, what position did the applicant apply for? Posisi apa yang dilamar oleh si pelamar? Apa posisinya tadi? Nah ini ada nih itu ya, sebagai customer service. Oke. How did the applicant get the information about the job vacancy? Dari mana dia mendapatkan informasi ada lowongan kerja? Gitu. Kita lihat dulu ya teksnya. Dari mana dia dapat? Dari, nah lihat nih yang ini nih. Di opening paragraph ya. I read the advertisement on your company's website that there is a vacancy. Oke. Jadi dia dapatnya dari website perusahaan sini nih. Oke, jadi kita tulis saja dari website perusahaan. Nah, nomor. Oke. Dari advertisement, nah ini nih. He read the advertisement in the company's website. Jadi dia membaca iklan dari website perusahaan. Number 6. What is the applicant's education background? Apa latar belakang pendidikan? Jadi latar belakang pendidikannya apa nih si pelamar ini? Lulusan mana gitu ya. Tadi kalau nggak salah lulusan SMK ya. Coba kita lihat dia lulusan dari nah ini nih. Paragraf kedua, body of letter. Oke, I graduated from SMK Bakti majoring office administration.
Jadi ini jawabannya. SMK Bakti majoring in Office Administration. Oke. Jadi jawabannya he graduated in SMK majoring Office Administrator. Number 7. How did the applicant gain his experience for real work in a company? Bagaimana si pelamar mendapatkan pengalaman real work in a company, bekerja sungguhan di sebuah perusahaan. Jadi kerja beneran gitu. Dari mana dia dapatnya? Dari oke, kita lihat lagi. Dari mana dia mendapatkannya? Dapat pengalaman bekerja di kantor. Bahkan dia baru lulus ya. Dari mana ya? Oh ini nih. Qualities through studies and internship. Through internship, I have experiences for real work at the company. Oke, jadi jawabannya through internship. Apa internship tadi? Magang ya, magang di sebuah perusahaan. Berarti jawabannya through internship. Oke, kita jawab, tulis berarti number 7, through internship. Oke. What is the applicant's competence? Apa kompetensi atau kemampuan dari si pelamar? Apa kemampuannya dia? Lihat di sini kemampuannya adalah I have ability to work on a pleasant personality. I am proficient in communication skills and computer literate. Ini yang ini nih. Proficient ya, dia mampu di bidang komunikasi dan dapat mengaplikasikan atau menggunakan komputer. Ini nih. Berarti kita tulis what is the applicant competence, communication skills, and computer literate. Gitu. Next, why does the position suit the applicant? Kenapa posisi ini sesuai dengan si pelamar? Posisinya tadi sebagai posisi yang dilamar adalah customer service ya. Ini customer service. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sesuai dengan si pelamar? Karena berdasarkan dari dia mempunyai semua syaratnya ya, baik dari latar belakang pendidikan ataupun dari kemampuannya gitu. Oke, jadi jawabannya bisa singkat saja kayak gini, he has all requirement. Dia mempunyai semua persyaratannya. Dia persyaratannya ada semua gitu ya di si pelamar. Atau boleh because his educational background and his skills, kemampuannya dan latar belakang pendidikannya suit to the requirement, sesuai dengan persyaratan. The last, what is the applicant ready for? Nah, si pelamar ini siap untuk apa kira-kira? Siap untuk apa? Siap untuk, kita lihat, siap untuk interview yang ini nih. Welcome a change for interview. Jadi dia siap untuk melakukan interview ya, sebelum bekerja atau sebelum diterima. Jadi bukan siap untuk bekerja, tentunya siap untuk bekerja, tapi di sini karena dia belum diterima maka dia siap untuk melakukan interview. Yang ini nih, dia siap untuk melakukan interview. Jadi jawabannya adalah he ready for an interview. Gitu. Oke, thank you for today. Jadi jangan lupa minggu depan tugas kalian adalah untuk membuat surat lamaran. Nah, ini sebagai apa namanya? Sekaligus tugas akhir untuk pelajaran ini. Jadi harap membuat surat lamaran sesuai dengan ketentuan yang ada seperti ini, tidak kurang lebih ini ya, harus ada elemen-elemennya dari sebuah surat lamaran. Oke, demikian untuk hari ini. Thank you for your attention. I hope everybody we are in a good condition, and I hope the pandemic will gone soon so we can learn in normal situation in the classroom. Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.